استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه وأتباعه ومحبه إلى يوم القيامة وإلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدنيا وإلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والبصرين وسائر سادتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولد وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وجميع المؤمنات والمسلمين جملة الأحياء منهم والأموات وصلى الله عليه في هذه كتاب الشيخ الإمام ابن شرف النووي وأهل سلسلتنا إليه بين النبي أن الله يتغشهم بالرحمة. الفاتحة. الحمد لله الذي سلك بأحبابه نهج الصراط المستقيم واختص بالعناية من أتى إلى بابه بقلب سليم. أمات الله قلوبا بالمعاصي وأحيا قلوبا بالطاعة فسبحان من يحيي العظام وهي رميم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من به يتولى وفيه يهيم. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ما طار طائر وهب نسيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به ورضي عنه ونفعنا به بجميع علوم في الدارين آمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب وردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berkumpul kembali di malam hari ini antara maghrib dan isya mengadakan majlis ta'lim dalam keadaan beriktikaf di masjid yang mulia ini, menuntut ilmu untuk kita jadikan sebagai bekal kehidupan kita agar kita dijadikan Allah Ta'ala hamba-hambanya yang beruntung di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lepas kesemuanya itu adalah karena pertolongan dan petunjuk dari Allah SWT, kita berharap agar ini menjadi tanda bahwa kita adalah hamba-hamba yang diridainya. Para hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah, dalam hadis yang agak pendek, hadis nang handap saja, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, bahwasanya ada pernah Nabi SAW itu didatangi seseorang, lalu orang itu minta petunjuk kepada Nabi berupa pesan agar pesan itu dapat diamalkan seumur hidupnya, yang menjadikan dia sebagai orang yang selamat, orang yang bahagia dengan menjalankan pesan tersebut. Lalu Nabi langsung saja menjawab permintaan orang itu dengan jawaban beliau, janganlah engkau marah. Pendek sekali pesannya, jangan ikam sarik, jangan ikam panyarikan. Jawaban Rasulullah kepada seseorang yang bertanya kepada Nabi tadi, minta agar diberikan suatu pesan yang akan dijalankannya seumur hidupnya. Dan orang tadi kada sekali aja mau ulangi pulang, tetap jawabannya minta, ya Rasulullah, lu minta pesan, minta wasiat pada pian. Tetap Nabi pesankan, jangan marah, jangan panyarikan. Berkali-kali Nabi mengulang-ulang juga kayak itu. Jadi setiap kali minta nasihat, minta dipesani Nabi, selalu Nabi memberikan pesan dalam kehidupan ini agar jangan marah. Rupanya walaupun hendak pesannya, tapi luar biasa berat pengamalannya. Jadi maksud dengan la taghdab, jangan engkau melakukan sesuatu yang mengakibatkan engkau menjadi marah.
Jadi kalau sudah terpancing emosi, jangan ditambahi, lalu akhirnya meledak, gitu kan? Maksud Nabi itu jangan marah, jangan mengulah-ulah gara-gara lalu jadi marah. Bila terpancing harus cepat-cepat disingkirkan hal-hal yang memancing kepada kemarahan tadi, dengan sifat hilim, lemah lembut, dan sifat husnul khuluq, pemaaf, santun, wal haya, dan malu kepada Allah, wa tawadhu, dan sifat tawadhu, wa kaffil adzan, menahan daripada menyakiti orang lain, wa bisyashatil wajhi, dan tersenyum. Itu caranya ujar ulama. Sehingga ini menjadi suatu perjuangan yang ada dalam hati kita masing-masing. Jadi hati kita bergejolak, hendak melampiaskan kemarahan, tetapi akal kita dengan iman itu berusaha untuk menahannya. Berarti ketika Nabi dipintai agar memberikan pesan tadi, jawaban Nabi selalu jangan ikam sari, jangan ikam penyarikan. Berarti memberikan kita pelajaran bahwasanya Nabi ini hendak mendahkan ini pesan sudah luar biasa, benar-benar manfaatnya dan besar manfaatnya dan merata manfaatnya. Karena dengan orang menahan daripada marah, maka akan mudahlah mendapatkan segala kemaslahatan dan tertolaklah segala keburukan. Sama juga ada hadis Nabi ketika itu Paman Sidin bernama Abbas bin Abdul Muttalib pernah minta kepada Nabi, "Alimni du'aan ad'u bihi ya Rasulullah." Lajari pang ulun ni doa, nang doa itu bagus benar, ulun amalakan doa itu wahai Rasulullah. Kada panjang lebar ujar Nabi, "Salillahal afiyah." Pintalah keafiatan. Afiat itu penting kita minta. Afiat itu kan selamat, awak sehat dan selamat, itu penting. Kalau doanya Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, ya kan? Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Itu kan doa Nabi memberikan doa yang pendek itu. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Kami minta kepada Engkau kemaafan dan keafiahan, keselamatan dan keamanan, kedamaian, kenyamanan. Afiah itu umum kan bahasanya. Wal mu'afatad daimah, dan selalu dimaafkan fid dini wad dunya wal akhirah, pada urusan agama, urusan dunia dan urusan akhirat. Ini doa yang situ disuruhkan amalan ini dibaca malam nisfu Sya'ban, diulang-ulang. Artinya malam-malam nambah bagus atau waktu-waktu bagus mustajab doa, bagus diulang-ulang doa gini. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Lalu ulama menambahi wa fil ahli wal mali wa jami'il muslimin. Dan berikan juga ya Allah kemaafan dan afiah dan keselamatan itu, kemaafan itu fil ahli, keluarga ulun, keluarga kami, wal mali, dan harta-harta yang kami miliki. Dia fil ahli wal mal wa jami'il muslimin, dan semua orang-orang muslim, orang-orang Islam berikan juga anak kami pinta ini. Itu doa itu guru sekumpul padahal. Ditambahi itu jadi wa fil ahli wal mali wa jami'il muslimin, itu dari guru sekumpul nambahi itu. Pesan Sidin untuk orang beramalan di malam nisfu Sya'ban. Dan bagus dibaca di waktu-waktu lain kalau kita bisa ingat dengan doa itu. Nah, ketika itu Sayyidina Abbas Paman Nabi minta amalan, ujar Nabi salillahal afiyah. Pian pamanai amalakan doa, minta Tuhan ya Allah berikan ulun afiyah. Lalu Abbas ini mengulang-ulang. Tetap Nabi menyuruh agar memberikan afiyah dunia dan akhirat. Ujar Nabi, pian pamanai amun Allah Ta'ala memberikan keafiahan di dunia dan akhirat, sama artinya pian telah diberikan seluruh kebaikan. Kebaikan semuanya dapat pian kalau sudah diberikan Allah Ta'ala afiyah tadi. Nah, berikan singkat saja tapi luar biasa. Doa yang komplit, doa yang menghimpun bagi seluruh kebaikan. Ada kisah orang saleh, ya mungkin orang wali sudahlah. Orang wali sudahlah. Jadi orang wali ini karena mengetahui tentang fadilat sabar, tentang keutamaan orang dapat bala musibah, benar pahalanya.
Rupanya si tuan wali ini agak pede, percaya diri. Mintalah Tuhan, ya Allah berikan aku musibah. Ya Allah, apapun yang kau inginkan kepadaku berupa musibah dan cobaan, berikan saja, aku sanggup menyandangnya. Ujar si tuan wali lah. Hanya pede malah, percaya diri benar lah. Lalu dikarenakan Tuhan yang musibah. Kenapa? Sakit bakamih. Betul kemarin lah. Dan bakamih tak tangis sidin lah. Ada gampangan nih orang sakit nang bakamih itu. Nah, bakamih tak tangis sidin kan. Giring sidin masuk rumah sakit. Nah, datangnya kawan. Nah, kawan ini wali juga kan, nang tinggi pangkatnya nah. Mailangi. Nah, barang dan sana ikam jadi giring kayak ini. Nah, bagaimana amalanmu? Nah, kan orang wali itu kayak itu. Ada gimana cari-cari apa kesehatanmu kayak ini ya? Orang cari asbab batinnya pula. Apa ikam bagaimana ikam melawan Allah Taala pandirmu apa garang? Nah, menakunikan kurang alim pada seorang buka ulun minta lawan Tuhan. Artinya ya Allah nah ulun ni tasarah pian dia pian apai ke ulun nih, berikan ulun cobaan ujian, ulun siap menerimanya. Karena tahu kan fadilat orang dapat musibah itu bila sabar harap pahalanya. Ternyata tak ingoi aja sidin lah, tak ingoi aja kan. Wali juga manusia. Saya tak ingoi juga kan. Ada gampangan giring itu. Lalu kawan yang alim ini kan wali yang lebih tinggi pangkatnya ini mana sehati. Nah, ikam ini sebenarnya kadang itu berdua aturannya kan, lain amalanmu gitu, lain pakaianmu gitu. Jadi mintalah Tuhan tuh, ya Allah, ulun minta kemaafan dan afiah, ya gitu. Mintalah Tuhan supaya diberikan kemaafan dan afiah. Itu yang kita minta, jangan kita menantang bala musibah walaupun harus pahalanya, biar kita sabar. Tapi itu mau ditantang. Nah, ganti doamu, ya Allah, apapun yang kau inginkan kebaikan kepada hamba siap menerimanya. Wah itu doa toh. Ya kawannya kan, apapun kebaikan nah hendak pian berikan kepada ulun siap menerimanya. Mungkin kebaikan nyaman jangan nih. Ganti ya doa. Pikirin lo nih. Nah, itu lah. Jadi mungkin ada lain amalan seorang nih. Ada kawan amalkan. Nah, ya ada amalannya orang ada kelasnya orang kan. Nah, kayak itu. Jadi kita ini sebagai orang awam, napa-napa kan perintah agama nabi nang Nabi mesankan kepada orang banyak, karena itu kita amalkan mana. Ada satu riwayat mengatakan, ketika itu seorang laki-laki, ya Rasulullah, lajari pengulun amalan supaya Allah masuk surga. Lalu Nabi, jangan penyarikan. Tetap diulang, jangan penyarikan. Minta pulang untuk 3 kalinya. Lalu riwayat di sini bedain tadi ujar Nabi, istaghfirillah ta'ala qabla salatil asri 70 marratan. Istighfarlah kepada Allah Ta'ala sebelum mengerjakan syarat asar 70 kali. Ini sebelum banglah. Kalau amalan dari guru sekumpul itu asar mantap sirin 70 kali itu astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat 70 kali dibaca asar pun untuk mengguru sekumpul. Ada di hadis ini sebelum asar. Nah, apa fadilatnya? Niscaya Allah Ta'ala akan mengkifaratkan dosa-dosamu yang kecil 70 tahun kan? Umur 60 kan? Dapat bonus sehari mamalkan 70 tahun diampuni dosa. Tiap hari kayak Pak banyak benar kan tabungan keampunan 70 tahun. Tapi dosa kecil bang lah, dosa besar itu nang taubat nasuha. Lalu ujar siapa? Ujar si Nabi pulang kan? Ujar siapa? Ujar si pemuda itu, orang bertakon tadi. Amun misalnya bang, kada ada dosa 70 tahun tuh ada lagi kan sudah habisan dosa nih karena sering makan atau tabuji orang bersih juga dari dosa. Nah, bila ikam kada berdosa aja Nabi, umamu nah diampuni juga. Malalar tak kawitan. Nah, astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat 70 kali. Imba asar atau sebelum asar. Bila kita sudah bersih dari dosa, mama kita pernah diampuni dosa juga. Amun pang bisa mama pang sudah habis juga dosa sidin, bersih sudah. Nah, dapat pulang abahmu pulangnya Nabi. Diampuni Allah Ta'ala. Mun abah pang bersih juga kayak Pak. Nah, mun abahmu bersih juga, dang sanakmu pulangnya Nabi. Nah, juga lalar lah. Istighfar tadi pada istighfar di malalar kepada yang lain. Nah, lalu akhirnya kan
Rasa kemudian dia senang dengan amalan itu. Sayyidina Anas menceritakan ada seseorang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, fama asyaddu min kulli syai'. Apakah sesuatu yang paling berat, yang paling ganas daripada apa saja? Ujar Nabi, ghadabullah. Yang paling ganas itu adalah ketika Allah marah kepada hamba. Kemarahan Allah kepada hamba adalah sesuatu yang paling berat, yang paling ganas. Jadi ujar si orang tadi pulang, fama yunji min ghadabillah. Adakah ya Rasulullah amalannya supaya kita selamat daripada kemarahan Allah Ta'ala? Lalu Nabi berikan amalan, la taudab, jangan panyarikan ya Nabi. Nah, jadi ujar guru sekumpul, wali itu dua aja cirinya. Ma jabalallahu waliyan illa bis-sakha'i wa husnil khuluq. Guru bagus mengartikan, Allah Ta'ala tidaklah memberikan tabiat kepada wali kecuali dua. Pertama, pemurah. Kedua, tidak pemarah. Yang mengatakanlah, jadi pilihan jadi wali pian amalannya dua aja, pemurah, tidak pemarah. Di bapak amalakan berat deh. Iya, tentang kabarong ini banyak aja, aku nyoba ini akan. Misalkan di kawai kira-kira lah, motif hari kayak Pak, pergi di kawai orang pulang, ini jangan kayak Pak ini gratis pulang hari ini aja. Bisa kantong impes jadinya lah. Pemurah tidak pemarah. Jadi orang pemurah itu kata kawan langsung blar langsung loh nih. Kalau kita ingin imbahnya kan menjulung kebanyakan. Jadi caranya latihan. Mulai sedikit-sedikit kan. Nah, misalkan kayak orang berzakat, orang berzakat itu berapa? 2,5%. Sehari ini begawi kan, tak boleh gawian nah, dapat hasil begawi nih. Sisihkan 2,5%. Jadi berhari-hari berzakat jadinya kan. Jadi anunya patukan sedekahnya, nah kayak berzakat. Buat di tabungan. Mana Haji Masrani beri melajarilah. Nah, di masjid ini malam Selasa. Buat tabungan di sini, kumpulkan. Nah, bila sudah banyak di sini hanya kemana kita menjolong dibilang ke orang pengantinan kan sini. Orang apa kan orang keperluan beriakan. Itu melatih kita tuh bersedekah supaya kita tuh disiplin bersedekah. Amun bebehenu tak banyak pemalar pada memberi membebahanu kan tabur karena anginnya deras kan menjolong aja tabur anginnya pindah Hawaii lawan bisa kacak juga nah kalau kita ada standar aku nabi taulih saya ini rezeki saya ini usahakan jujur kita lan Tuhan ini kita muraqabah Allah Ta'ala usahakan duitnya buat tabungan Allah karena bila sudah ada perlu keperluan ada orang apakah jadi tetangga misalkan pengantinan atau orang baruhan nah bisa kita serahkan itu ke orang lain sedekah ngarannya gitu kalau mesti nanggun alaikum dijulungi loh kalau mesti kita berjalan mencari orang minta sedekah bisa cara itu caranya ujar mu'alim Haji Masrani barilah nah, kayak ucap sidin aku sidin jadi rancak umrah ini kira-kira sidin gara-gara amalan dua macam sidin pertama menyantuni anak yatim yang kedua kata juga sedekah pernah lah ulun bilang sama sidin kan buka rahasia deh nah, buka kartu sidin lah nah, apa rancak dulu kan sidin umrah lah atau masih sehat kan nah, mungkin sidin ini semuanya berkah menyantuni anak yatim karena sidin jadi panitia mengumpulkan duit pajang menyantuni anak yatim di hari Asyura nah kedua sidin bersedekah nah sidin berapa aja sidin 10%. Berarti kalau 10% kan dapat duit 10.000, 1.000 atau tinggal kan. Dapat 100 10.000 tinggal. Nah itu sidin amalan sidin dari mengisahkan lah. 1 juta berapa? Nah abang salambar lah. Nah, ayo Pak. Amun kita kata muraqabah dan Tuhan nih sayangnya loh nih. Nah di sini kita latihan muraqabah. Orang tuh muraqabah dia naik kepada musyahadah. Ada langsung musyahadah pada nama muraqabah. Artinya kita menanamkan prinsip, menanamkan kedisiplinan pada diri kita kan, lalu kita jujur terhadap apa yang sudah kita tanam tadi. Nah kayak itu. Nah itu latihan menjadi orang pemurah. Nah kedua tidak pemarah. Nah tidak pemarah ini bisa terkanakan kita diuji orang leh. Nah apa kan mahwal. Pada salah tenang di pikiran dia nama mahwal kan pas sadiki. Nah itu bang kita nih alih benar lah. Asa wali sudah leh wali sapa aku nih aku pemurah aja ada penyarikan pulang nang ada apa kan mahwal leh kalau meledak nah itu kita jadi kan bisa mampu jadi wali loh nih beri suban loh nih
Kalau kau diuji orang mah ditahan. Jadi Rasulullah SAW menyuruh mengatakan apa? Yang paling ganas ya Rasulullah ketika Allah Taala murka kepada hamba. Nah, apa namanya mengatakan? Maka si hamba itu jangan panyarikan. Dan ketika kita menahan diri daripada marah kepada orang lain, maka Allah Taala pun menahan kemarahannya kepada si hamba yang kada panyarikan tadi. Bahasa Arabnya husnul khuluq tadi. Ada satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Rasulullah, "Man dafa'a ghaidah, dafa'allahu anhu 'adzabah, wa man hafidha lisanah, satarallahu 'auratah." Siapa yang berhasil menolak kemarahannya, maka Allah Taala akan tolakkan daripada orang itu siksanya. Nah, orang tuh sudah ibaratnya itu kan orang lain tuh meledak sudah, tapi kahwanya ma'arid kan jadi meledak, maka siksa yang akan menimpa orang itu dijauhkan Tuhan juga. Siapa yang menjaga lidahnya daripada berkata-kata yang tidak baik, yang mengandung hal-hal yang dimurkai Allah, maka Allah Ta'ala akan menutup sesuatu yang membuat malu pada dirinya. Nah, jadi napa aja yang memberi supan kali diungkai Tuhan ke orang banyak, tutupi akan Tuhan. Bila orang itu cangkal menjaga lidah, berarti kan om taruh lanteh lah, begisah taros kan. Akhirnya seorangnya membongkar loh deh. Taruh lanteh itu kan kadang tuh seorangnya diungkai ke orang. Kebanyakan isi kisah seorang dikisahkan juga kan. Nah kada baik itu. Jadi perlu kita menjaga lidah tadi. Anda berpandil itu kita berpikir, apakah ini mengandung dosa atau ada bahaya atau kada. Sabda Nabi yang lain, "Man kadzama ghaidzan wa huwa yastati'u an yanfudha." Siapa yang menahan marah padahal dia dapat melampiaskannya, da'ahu Allah yaumil qiyamah, nanti akan diumumkan Tuhan di hari kiamat, ala ru'usil khalaik, atas seluruh manusia, hatta yukhayyirahu, sampai-sampai nanti Allah Ta'ala membanggakan si hamba ini yang hendak sarik ada jadi kan kawan menahan marah tadi, dibanggakan Tuhan, sampai-sampai Allah Ta'ala suruh pilih fi ayil hurisya, pilih itu yang kamu hendak dapat kenikmatan surga bidadarinya apa hendak. Nah itu dimuliakan Tuhan di negeri akhirat nanti. Man kana maghaidan wa huwa qadirun ala imda'i, siapa yang menahan marah padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Nya dia juga kan hendak sarik tapi nang mengganggu seorang ini jegau pada seorang, ada apa sarik sakit hati ini lagi lah. Amun taburung nang mengganggu seorang ini kuncut, nah ini pelampiasan nyaman melampiaskan. Amun tabulujur nang menyakiti seorang jegau pada seorang, sakit hati ini lagi. Nah, dendam di hati lo kan memendam, memukut di hati jadinya kan. Nah, jadi kawan melampiaskan ditahannya juga, amla Allahu qalbah, Allah penuhi hatinya nuran, cahaya, wa amnan, keamanan, wa imanan, dan keimanan, wa zawwajahu minal huril ain ma syaa, dan Allah Ta'ala persilahkan mendapatkan bidadari untuk dia jadikan temannya di surga berapa hendak. Sabda Nabi yang lain lagi, idza kana yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat, nada munadin, ada yang memanggil dari malaikat, man kana ajrullah falyadkhulul jannah, siapa manusia yang ada pahalanya di sisi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menjamin pahalanya, silakan masuk surga. Akhirnya bingung, malaikat kayak itu pengumumannya, wahai manusia beriman, siapa yang ada pahalanya ditanggung Allah, silakan masuk surga. Akhirnya betakun naik buhannya nih. Jadi jawabannya, mandal ladzi ajruhu 'ala Allah. Para malaikat, maksud sampian itu siapa gerang nang inya tuh pahalanya ditanggung Allah Ta'ala. Lalu ujar malaikat, itu adalah orang-orang yang berjiwa pemaaf. Fayaqumul 'afun 'anil nas, lalu bangkitlah, berdirilah orang-orang yang bersifat pemaaf kepada manusia, yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Nah, harapnya amalannya nih, bila kawak ada penyarikan masuk surga bighairi hisab. Kada ada masalah lagi, berapa habis harta kan, kada dihitung lagi, nyor ke surga. Sepenting amalannya kada penyarikan. Nyalih, kada penyarikan, masuk surga bighairi hisab.
Kan orang ada pernikahan cirinya wali tadi lah. Cocok Jepang juga berat amalannya lah, pemurah dan tidak pemarah tadi. Masuk surga bighairi hisab. Nabi bersabda lagi, laisa syadid bisur'ah. Bukan namanya orang itu jagau pemberani dengan harap mahampas orang, menyemek don ke orang lain, main gulat menang. Bukan itu namanya orang jagau. Innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang namanya orang pemberani yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah, tidak melampiaskan kemarahannya. Nah, para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Diceritakan daripada Fudail bin Iyad. Sidin tak kadang ada orang mahabari sidin lah. Nah, pakai sekadar mahabari Jepang mungkin lah. Ujar orang, wahai guru, si anu manguyai pian. Jadi kan bila inya dikuyau orang tuh biasanya kan sehari kita lah. Biar nang dikuyau orang biasa, tapi kan merasa dijatuhkan harga diri, sarik biasanya. Bila ada orang bocah itu lah sidin, ada orang punya si anu punya pian juga. Ujar sidin, demi Allah, aku hana maulah marah, ku bikin marah orang nang menyuruh inya menyebeti aku tadi. Jadi sidin ku ulah sarik, ku jadikan sarik orang nang menyuruh inya mau yaya aku tadi. Apa maksudnya? Yaitu iblis. Jadi kan orang itu ketika menguyak orang lain itu biasanya karena godaan daripada syaitan, anak buahnya iblis. Lalu sini berucap pulang berdoa, ya Allah, jikalau orang yang menguyak itu bujur, ampuni ulun. Berarti kan ulun salah berarti nih, sampai dikuyak orang, ampuni ulun ya Allah. Tapi kalau inya nang menguyak ni mangaradau aja, maka ampuni inya. Lalu iblis sarik tu nih. Aturannya kan iblis berhasil madu domba nih antara manusia. Ternyata Fudail bin Iyad kadang itu sini malah mendoakan yang baik kepada orang yang menguyak. Ini kan kelas tinggi sudahlah. Karena orang yang ada penyarikan ini memaafi, tapi berdanai kan, memaafi berdanai aja ada sini nih, memaafi mendoakan pulang. Harap lagi ini tingkatannya, mendoakan yang baik pulang lawan orang yang menyembati tadi. Diceritakan sahabat Nabi yang bernama Muawiyah, Sidin itu jar termasuk orang yang lambat marah nih, kuat menahan kesabaran. Lalu Sidin berkata, aku tidak pernah marah kepada orang yang aku mampu melampiaskan kemarahan kepadanya. Begitu pula kepada orang yang tidak mampu aku melampiaskan kemarahan kepadanya. Lalu akhirnya ada orang mengaku-ngaku, suhaja aku sedikit sidin ya. Nah, padahal Muawiyah ini kan berkisah kada suah menyariki orang. Ada orang mengaku aku sudah sedikit sidin ya. Aku suah disariki Muawiyah aja. Nah, akhirnya orang tadi masuk bilang ke rumah Muawiyah. Muawiyah ini lelaki lah, sahabat Nabi. Sekalinya, kadang orang ini kena, kemenantang adalah. Jadi kan Muawiyah ini ucap, aku je Muawiyah bila sariklah orang kada pernah melampiaskan orang tu nang kuncut pada aku kah, jaga pada aku kah, kada melampiaskan kemarahanku. Akhirnya ada orang, aku je mantesna, kawak sini sarik kada. Lalu rupanya orang ini naik menitengi Muawiyah nih. Muawiyah ini kan seorang gubernur, ada gempangan orang pangkat. Lalu si laki-laki ini hendak memancing, sarik kada ke Muawiyah nih. Nah, lalu kan naik ke rumah. Sekalinya Muawiyah aja. Nah, Pak itu gubernur pandita itu Muawiyah aja. Kawak aja, aku nak mengawini mamamu. Mai. Kawan tuha sudah kan mamanya begitu hal lagi. Kan itu penghinaan orang ini. Gubernur bisi mama ini dikawini. Kawak aku mau ngawini mamamu. Nah, mamanya Muawiyah ini kan karena sidin Hindun. Kawak aku mau ngawini mamamu. Mamamu itu kan seksi. Nah, seksi mamamu itu aja. Kan ini memancing benar gini. Orang tua ini sudah di padang seksi. Sakarinya Muawiyah napa? Jujur itu tuh jadi abah aku mau ngawini mamaku. Nah, menang sih. Padahal kan memancing nah. Jadi abahku jadi kawin sama aku jadi gerai ke madang seksi itu tuh jujur artinya kan. Padahal ini penghinaan ini.
kan orang pemimpin di huhulut nak itu lalu jadi sidin sini bendahara ini orang ini datang aku kan pandir tadi lah berinya 1.000 dinar namanya nukar budak kan ya, yang enggak sih kawan di rumah nih yang betinang pemimpin kan yang beti gubernur nih. Nah luar biasa padahal kan gubernur ini kan dihina orang tinggal nang isyarat kayak kijip mata gitu deh selesai dah. Nah, kijip mata kan pengawal hilang di tikungan ternyata luar biasa lah sahabat Nabi lah. Nah, sahabat Nabi itu kan orang yang banyak dapat ilmu dari Rasulullah gitu. Nah cuma nangaran kemarahan itulah orang marah itu dianggap jelek kalau marahnya bukan karena Allah. Nah jadi ada juga kan orang penyarikan malahan ada wali Allah Ta'ala itu kan bisa penyarikan. Kenapa? Supaya orang kali itu bersimtu alik menyarik terus namanya salah bumai kan pokoknya muridnya nama nakut minta aja tahan orang berbanyak memaisidin murid tadi. Jadi muridnya mana nang lamah minta ampih langsung kan bahadam lawan si tuan wali ini. Ada aja orang kayak itu penyarikan benar berarti wali Allah Ta'ala. Kenapa? Menutupi kewaliannya. Nah itu yang pulang kisahnya lah. Jadi ketika marah ini karena nafsu, itulah yang dibenci oleh agama. Tapi kalau marah karena agama, itu bagus saja. Itu dipuji oleh agama. Bagaimana Rasulullah itu kan ternyata bisa ketika terjadi hukum Allah Ta'ala dipermainkan orang, nang haram dilanggar orang, Nabi sarik sampai habang wajah sidin sahabat berataan kadang waninya berpandir lagi tundukan berataan sampai Umar nang jagaunya ada bukutik bila Nabi itu menyarik sidin habang wajah sidin bila ada misalkan orang mempermainkan hukum Allah Ta'ala. Nah ini kan Nabi itu marahnya karena Allah. Jadi kadang angka itu pang lah maafi terus lagi ada itu pang ada saatnya juga marah. Ujar Imam Syafi'i manis tughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Siapa yang dipancing-pancing orang supaya sarik ketika agama dipermainkan kada sarik itu keledai Imam Syafi'i. Nah itulah jadi hukum Allah Ta'ala harus kita jalankan dengan baik. Nah, itu. Jadi ketika dipancing ketika hukum Allah Ta'ala dipermainkan lalu orang marah maka kemarahan itu karena Allah itu baik jadinya kan. Tapi bisa juga panglah marah itu pura-pura kisahnya mereka kan membela hukum Allah padahal tujuan lain ini nang alih lah bisa bersandiwara nih kan. Kenapa? Karena kubu sebelah yang melakukan mun kubu seorang melakukan ranai ada juga kayak itu kan. Ini aja agama diinjak-injak dipermainkan ini sudah kawan seorang pang melanggar ranai ada juga kayak itu kan. Itu ikteng ngaranya kan. Marah itu bukan karena Allah tapi karena balas dan dendam. Ada juga kayak itu orang. Jadi kan munnya marah itu karena Allah itu kan dipandang bulu lagi kawan kan musuh kenapa karena harus semuanya ditegur atau dibereskan tadi. Nabi Musa alaihissalam itu dasarkan dikenal dengan nabi nang bila marah itu luar biasa lah karena Allah dan karena agama. Sampai diceritakan bila sidin sarik jadi apa nih? Bulu sidin itu menambus ke badan apa? Baju sidin itu tembus di bulu bulu awak ini nambus ke baju bila sidin marah itu. Nah, itu terjadi kan ketika marahnya Musa ketika sidin bulik daripada munajat dapat sidin kitab Taurat sahnya Bani Israel menyembah patung anak sapi. Nah pada amuk sidin nah pada Nabi Harun dikacak sidin di jenggut kacak sini jenggut tarik sidin pas jenggut Nabi Harun putih saparuh nah itu ketika Nabi Khadir maluang kapal langsung Musa menegur. Nabi Khadir membunuh kakana langsung tegur Musa karena sidini cepat benar kan bila ada kemungkaran terjadi cepat sidin menegur. Itu tabiat Nabi Musa yang baik itulah sidin itu dikenal demikian. Jadi kesimpulannya setiap penyakit dalam Islam itu ada obatnya. Jadi ketika kita menghindarkan penyakit itu sudah separuh daripada obat. Kemudian kemarahan itu pengertian marah itu adalah fawranu dabil qalbi li iradatil intiqam. Bergejolaknya darah nang di hati untuk
menghukum kepada orang yang dimarahi. Itu adalah nangara sarik itu kan darah kita ini bergejolak di hati kita, lalu hendak membalas dendam kepada orang yang dimarahi tadi. Itu pengertian marah. Kemudian kemarahan ini masuk dalam berpikir bila seorang qadhi ingin dipintakan orang keputusan, kan qadhi memutuskan perkara. Bila paratan marah, jangan memutuskan perkara, karena marah ini mempengaruhi lawan keadilan. Jadi tuan qadhi itu bila paratan sidin nang kada nyaman hati kan, akan ada masalah, ada problem, marah sidin jangan dipintai supaya memutuskan perkara, karena bisa nyanyok mana jadinya. Memang kemarahan itu sudah menjadi tabiat manusia lah, itu memang sering kita tidak bisa menolaknya. Tapi bila kawaju malahan itu loh biasa hiji perjuangannya lah orang menahan kemarahan tadi. Jadi kesimpulannya pulang, kita itu bila ada hati terpancing nak sarik, maka cepat-cepatlah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini hantu nih madu domba nih kan, memprovokasi ini hantu nih. Tak marijot nih, becak marijot langsung lah. Napakah nangar di bandara lah, Pak marijot langsung tensi, langsung naik ke daerah loh nih. Sarik loh nih, karena seorang disambeti orang. Nah, cepat-cepat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini hantu nih manu ini, memancing-mancing ini supaya seorang sarik. Nah, kita cepati baca a'udzubillah. Bila ada mempan, go wudu loh nih. Karena syaitan itu kan diciptakan daripada api. Wudu kan banyu loh nih. Kemudian pajah apinya kan. Nah, jadi menahan marah itu menjadi satu nilai keutamaan di dalam Islam. Ketika marah nang jelek, itu akan membawa kemudaratan. Itu membawa kemudaratan. Bila marah itu jelek, nah kadang karena Allah marah itu akan membawa kemudaratan, membawakan bahaya karena. Jadi orang yang berdakwah akhirnya kan kada diterima orang dakwahnya ketika dia marah bukan karena Allah. Itu bukannya satu orang kena, tapi bisa kena orang banyak mendapatkan kerugian gara-gara marah tadi. Ya, inilah yang kita sampaikan. Semoga kita dapat mengamalkan bersama tentang hadis Nabi SAW pendek ini, tapi luar biasa manfaatnya. Semoga Allah Ta'ala bagi kita semuanya amal saleh yang diridhinya dan diselamatkannya di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma 'alanna wa ma anta 'alamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir la anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.